Halo, jumpa lagi di PLD Podcast Lokal Desa. Desa. Ya. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang mudik dari kota Jakarta. Jakarta ke desa. Di awal 2020, terutama masa pandemi, itu banyak orang yang terpaksa mudik ke desa. Karena di Jakarta, di kota besar sudah tidak punya kerjaan lagi. Jadi mau nggak mau harus balik ke desa. Dan di desa mereka juga terpaksa harus survive. Survive artinya harus mencari kerja atau trukah lah ibaratnya lah, kalau orang Jawa trukah. Nah ini kita berdua ini orang yang salah satu orang yang pulang ke desa. Salah dua ya kita ya. Salah dua. Ya, kita pulang ke desa, tapi kita pulang ke desa sebelum pandemi. Saya pulang ke desa di 2019 awal. Jojo pulang ke desa? Saya pulang ke desa 2020 awal. 2020 awal ya. Pas penjaringan perangkat? Iya. 2019. Ya. Apa iya? Iyalah. Apa iya? Iya. Berarti Desember. 2019. Iya. Berarti Desember 2019. pulang ke desa 2019 sebelum pandemi. Ya. Jadi kalau kita ini pulang ke desa kan lebih awal sebelum pandemi. Jadi ya minimal kita udah ada persiapan dulu lah sebelum pandemi. Walaupun pada saat pandemi juga kita nasibnya sama ya, sama-sama nggak punya kerjaan, sama-sama nggak punya duit gitu, sama-sama jadi pengangguran gitu. Dulu di Jakarta kerja apa? Terakhir di Bogor. Di Bogor kerja atau usaha dagang? Kerja di event. Iya. Event organizer ya? Iya. Sambil jualan geprek. Iya. Oh, jualan geprek. Geprek maksudnya ayam geprek? Iya, ayam digeprek. Oh. Kalau aku kerja di Bandung di kontraktor. Ya, di kontraktor. Gaji berapa dulu? Di Bogor. apanya? Gaji Sedikit. berapa digit? 7 digit? 10 digit. Amin. Di kampung penghasilan berapa digit? Ada lah intinya. Iya, nyampe 7 digit. Enggak. 8 digit. Lebih. Ya, lebih ya. Ya kalau situ jenengan. Saya dulu paling cuma gaji 7 digit lah. Paling ya. Dibandingkan sekarang. Jauh. Jadi kalau di desa secara ekonomi ya, secara kemapanan ekonomi mungkin kita berkurang, tapi secara kemapanan sosial itu kita bertambah. Jadi tambah teman, tambah saudara, orang yang dulunya nggak kenal ya, walaupun satu desa nggak kenal, setelah pulang kampung kan mau nggak mau kita harus bergaul. Akhirnya kita jadi kenal gitu. Tapi yang jadi masalah di kampung itu yang gede biaya sosial. Biaya sosial itu gede. Kondangan. Pasti itu. Nengok orang sakit. Iya, betul. Ya, terus apalagi ya? Ya, biaya-biaya nggak terduga lah. Sebenarnya kalau kita dulu masih tinggal di Jakarta, biaya seperti itu nggak masalah kan ya? Iya. Nggak ada terus lah ya pemasukan. Iya. Dulu waktu di Jakarta biaya sosial kira-kira berapa? Pas di mana? Pas di Jakarta. Biaya sosial. Biaya sosial. Pengeluarannya maksudnya. Ya, maksudnya buat kondangan, buat nengokin orang sakit, nengokin temen. Ya, misal teman sakit, anak temen sunatan gitu kan. Iya, nggak khawatir soalnya. Khawatir ya. Bisa tercover ya. Bisa tercover. Tapi begitu kita pulang kampung, ini sedikit jadi masalah gitu. Misal pemasukan nggak ada. Iya. Kondangan jalan terus. Iya. Itu nggak pernah di kondangan ini. Iya, belum. Oh, belum. Jadi dilemanya orang kampung kan
eh, kita, banyak kan sekarang tuh musim Covid, musim pandemi, orang hajatan nggak ngundang, Iya, nggak ngundang. ngundang. Tapi tetap ada rame-rame walaupun nggak pasang traktor, tetap rame, Ada tetap pesta. banyak orang kondangan Iya. gitu. Ya akhirnya kan kita ini sebagai tetangga kan ibaratnya kalau orang Jawa orang melaki orang korup. Iya, betul. Ketemu ning dalan isin. Isin. Gitu. Jadi apa ya, rikuh pakai wajah itu seperti itu. Bener. Ya itu yang tadi disebut beban sosial gitu. Ya mungkin orang-orang yang baru mudik pas pandemi ini terpaksa pulang kampung itu juga ngalamin hal seperti itu. Ya mungkin ada yang bisa survive, ada yang enggak, ada yang sekarang udah berangkat lagi juga banyak Banyak ya, sekali. ya, Karena banyak ekonomi. sekali. Iya, karena ekonomi. Jadi kayak supir travel juga dia pada paham tuh orang-orang yang dulu pulang bareng dengan mereka dengan biaya yang tinggi dulu kan. Travel tuh kalau salah nyentuh angka 300 sampai 500. Bahkan pas lebaran tuh ada yang 700. Iya. Soalnya mantan agen travel. Jadi paham. Pernah di travel. Pernah di travel. Itu ada yang sampai 700.000. Ya. Emang kalau dipikir-pikir pandemi itu berpengaruh ke semua sektor lah. Iya. Dari ekonomi. Iya. Kalau pengalaman Mujo, sekarang kan di posisi di desa sudah punya usaha itu kan. Itu dari usaha yang sekarang dijalani itu bisa mengcover antara kebutuhan pribadi, biaya sosial, terus biaya lain-lain itu perbandingannya masuk apa enggak dibanding gitu di Jakarta apa di sini? Ya kalau dibanding Jakarta jauh, maksudnya ya, untuk jauh. maksudnya untuk memenuhi kebutuhan untuk saat sehari-hari ini di sini tuh cukup nggak itu? Ya mau tidak mau ya harus dicukup-cukupkan. Cukup-cukupkan ya berarti ya. Nanti masalahnya sama. Yang penting mau usaha. Iya. Jadi ya kadang orang pikir gini, orang yang lagi di kota ngelihat orang yang tinggal di desa itu, wah di desa enak ya, perkara keluargane ibarat kasarane ora duwe duit masih anak wong tua isi duwe sawah gitu kan. Ya sing isih duwe sawah, sing isih duwe wong tua gitu kan. Sawang Sinawang asli. Iya, Sawang Sinawang ya benar. Jadi semua itu harus disyukuri lah. Ya. Insya Allah. Iya. Rezeki kita kan sudah ditulis di Lauh Mahfuz itu. Asik. Iya. Ya dalil sementing. Jadi kita nggak perlu khawatir. Insya Allah ya nih desa. Saya juga di desa pernah ngalamin titik minus lah. Sampai sekarang sih masih minus sebenarnya. Sampai titik terbawah lah ya. Terbawah gitu. Sebenarnya sih masih ya. Iya. Cuma raketon. Iya. Sampai ibaratnya aku kan posisi oleh duwe sawah. Jadi perasa tuku. Aku malah kebalik ya. Aku pas posisi kerja di perantauan, aku beberapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir lah, pas aku masih di perantauan, aku bisa nggarap sawah, bisa nyewa sawah tak garapna maring wong. Biaya sewane, pupuke, bibite tak tokokna. Engko begitu panen bagi hasil. Tapi begitu balik maring ini, malah orang yang memperpanjang sewane. Turun drastis ya. Drastis. Duit ora cukup. Iya kan kepriman ya. Iya. Kadang ya mau nggak mau akhirnya orang-orang yang dulu kerja di Jakarta terus
terpaksa pulang karena pandemi, berusaha terus atau bekerja di desa, mau nggak mau harus menurunkan levelnya sedikit ya, level ekonomi ya, level ya maksudnya harus kebutuhan lah ya. ibaratnya ya harus berbesar hati lah. Iya benar. Orang bisa dipadakna urip Karo ning ning desa karo urip desa, ning kota. kota. Iya jelas beda jauh ya kan. Kayak misal anak kan aku dewek kalau ning anak kerja kantor gitu ya, berarti ning pabrik tapi ning staff lah. Begitu balik desa akhirnya kan dagangnya dagang keliling gitu. Tapi apa gue? dagang apa ya, bakso nih kalau salah, bakso kayak tapi karena mentalnya wis tertempa gitu kemudian ya, ibaratnya fine aja maksudnya. Karena wis siap. Iya lah, ya, wis siap sudah lah. dipersiapkan. Tapi kadang wong sing ora siap kan Kaget. akhirnya kaget. Ujung-ujungnya stres sih ya berarti. Bunuh diri. Kayaknya di covid yang orang tahu kurungan bunuh diri. Iya. Tapi orang ngerti nih daerah liya ya, mudah-mudahan ya orang lah. Ya. Angger pengalaman muda gitu ya. Angger apa? Pas pandemi kayak gini usaha sing kepenak apa? Jualan online. Langkah usaha kepenak. Jualan online ya. Jualan online ya. Iya ya, rata-rata sih online kabeh ya. Internet pe dadi masuk desa ya. Contohnya ini desa ini sih internet masuk desa. Sekarang bumdes. Iya, lengkap. Bumdes. Jadi paketan orang baik. Ya akhirnya mau nggak mau ya kudu mengikuti ya. Jadi memang tuh pikir-pikir pandemi ya meh kayak perang dunia ya. Iya. Dengan perang dunia sekolah ora teye. Terus kompetisi sepak bola mandek. Iya. Ekonomi mandek. Intinya sini luar-luar we mandek. Kudune kon. Iya. Ning omah beda kurung. Cuma siki karena erane online itu sekolah online. Tapi jadi nggak pikir-pikir sekolah online yang desa kan udah baik sih. Pada. Iya. Jadi walaupun ning desa-desa pernah anak kasus positif ya, tapi masyarakat ke menyikapinya biasa baik iya. Orang kayak gimana awal-awal gitu. Awal gimana kan ini wedi banget. Arab mlebu maring desa tapi dijaga. Bukannya disemprot. Disemprot. Lebay. Iya, jane ngerti pikir-pikir. Iya, lebay. Gua ngapa jagane nyemproti wong kaya kae. Wong dilomboni tapi percaya. Kayak dilomboni percaya. Nek dibayangna ki aneh ya, Mas. Iya, bener. Ora masuk akal loh. Jadi posisi masih kan 24 jam dijaga. Jadi ngerana wong Bali sing Jakarta ki langsung disemprot. Iya, gobyok nganggo kae APD. Kocak lah nek dibayangna. Semprot iya. Semprotane gawene karo apa kan? Sabun ya, karo Baiklin, karo apa ya kan Baiklin Wipol pokoknya alat pembersihan lantai lah. Pembersih WC. Angger wong sing alergi kenang tangannya langsung gatal-gatal, yakin kan sih. Bukannya mengobati malah gawe wong gawe repot ya. Ngetokne duit tok lah. Iya. Rata-rata ya jare kancaku sing perangkat desa. Gue nggo penanganan ya gue tok, ki ngetoknya bisa sampai 50 jutaan lho desa lho. Kuwi dana desa. Nah, gue kan dana ora terduga. Rata-rata desa nganggarne nggo semprotan bencana gue tiap tahunnya paling 20 juta. Berarti kan ana minus 30 juta. 30 juta. Sejukute sekarang di sekarang dana sing nggo proyek fisik. Mulane desa tahun 2020 ke wingi proyeknya pada mandek kabeh. Iya. Kekurangan dana ya. Akhirnya sing biasa pada ngodening desa ya jorate ngode. Tuang-tuang pada nganggur gue. Kecuali anak Ultraman tekal ya. Ultraman gawe kerusakan. Dadi ana proyek. Dadi ana proyek kowe. Kontraktor seneng karo Ultraman.
Sing ora seneng sing rubuh omahe. Dia ngomong apa tadi paling Ultraman ya. Ngomongin abang desa gitu. Tapi kayak gitu ning desa wengi-wengi iki sepi ya. Jajal ngerdewe kayak podcast ning kota gitu. Mesti ono motor Ya war-war ya. Ngene-ngene krik Ya karena paling krik. Jangkrik. Ngerasa-ngerasa petok kayak gitu. Aku ora 2 jam, tapi anak ayame tanggane sih. Jadi Mas Jojo gitu apa YouTuber lokal, YouTuber desa lah. Subscribernya nambah pira? 3.000 ya. 3.000, tapi orang bayaran. Iya, bayaran Jojo. Bayaran harus itu. Iya, YouTube-nya Jojo official. Mas Boy. Oh iya Mas Boy ya. Iya, Mas Boy official ya. Mas Boy. Mas Boy top. Oh Mas Boy Talk, langkah official ya. Iya, Mas Boy Talk. Jadi nge-YouTube ya gara-gara pandemi iki ya. Jane sih anu alon-alon sembarang kemien. Bareng ngene ya. Jadi sedurunge pandemi ya wis gawe YouTube ya. Wis. Dari menjalani Iya, tok menjalani tok. karo jenengan biaya kan ya. Iya. Mas Sofa siapa arane? Sofa Mustafa. Iya, subscribe. Iya, ke channel Nyong. Subscribe ya, misal. Harus ada tidak kena. Pilih mana dewe. Ya kok sing deleng kaki-kaki kan orang ngerti. Aku bukan penghamba. Subscribe yang Subscribe ngono. dong. Ora yang ngono. Sing penting dhewek berkarya. Yes. Angger jare Panji Pragiwaksono kan aku bekerja untuk membiayai karyaku. Tidak ada yang salah dengan itu. Asik. Karena aku yakin suatu saat karyaku akan balik membiayaiku. Yes. Terus itulah ganjaran atas keyakinan. Iya. Iki jere Panji Pragiwaksono. Tapi dipikir-pikir emang bener. Iya. Jadi dhewek iki kerja dingin nggo tukoni iki ya mic HP oke alat-alat biayane karyane. nggo biayai karya iya. Mengko mesti bakal muter lah. Iya, kan, iya. iya. Tidak selamanya di bawah. Iya. Kayak kutipan sang Mas Panji. Iya, Tapi ya bener ya gue iya. Karena Mas Panji Pragiwaksono ya wis mbuktikan dhewek sih. Iya. Betul. Nah, terus sing tak emot-emot ke sekarang Mas Panji juga apa? Angger gawe karya gue sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya mendingan bedanya semending gue lebih apik gitu. Lebih apik. Ya Yang beda iya, daripada sedikit tiru kan ya? iya, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya keberapa? Kayak contohnya dewek ya. Gawe Podcast akeh iki. Tapi dewek ngomong bahasa Jawa. Kuwi kan artinya sedikit beda. Sedikit beda ya. Daripada sedikit lebih baik ya. misal lebih baiknya misal biasanya kayak podcast kameranya biasa terus udah diapik gitu kan itu kan lebih baik. Iya. Nah tapi dewek misalnya kameranya ala tapi nganggone bahasa Jawa beda nih ya kan beda nih dewek berarti sedikit lebih beda. Iya. Iya itu sedikit lebih baik gitu. baik kameranya misalnya gitu iya. Ya misalnya kameranya efek ke alatnya apik-apik gue kan berarti sedikit lebih baik gitu. Iya. Tapi nggak sedikit lebih beda. Misalnya biasanya podcastan nganggo bahasa Indonesia, bahasa Inggris. nah dewek nganggo bahasa Jawa. Nah kayak gini misalnya siji nganggo stand mic kayak gini, ya, siji nganggo kayak gini, ini kan sedikit lebih beda. Jenisnya orang nana. Dan karena orang duwe, itu sedikit lebih beda. Tapi nggak misalnya nganggo kayak gini, warnanya emas, iya, loro gitu warnanya emas, itu kan sedikit lebih baik. Baik. Kan lebih tapi kan sedikit lebih beda. Sanannya sih. Iya, kayak biasanya layarnya pada muru begitu ya. Kayak orang muru begitu. Kena hiasan toh. Gimik lah salahnya. Kena orang monis nih. Iya. Asli ini kan gue splitter. Kena ada celokna. Splitter apa?
mic apa iki lah, mic ya lah pokoknya. Iya, mic handset lah. Headset ya. Jadi enggak lah serba-serbine wong pandemi. Jane gawe podcast kayak gini pun aslinya awalnya bingung. Langsung dibahas. Iya, bahas apa gitu. Terus Bahas masa depan ora katon. sudah bener katon. Bahas kayak wis karo liyane. Aduh, Masa depan. masa depannya mbuh lah. Arep kumpul-kumpul, jadi kan aja kumpul-kumpul ya kan ya. Jadi ini dhewek apa keretanan gawe event ya, turnamen Mobile Legend ya. Tapi karena wingi diperpanjang PPKM iki ini kan bingung juga ya. Ya walaupun karo Babinsa karo Kapolsek anu kenal tapi juga ora kepenak kan karena anu kenal gitu. Itu izin sih kayaknya jelas diizin. Nah, tapi kan ngormati liyane. Iya. Walaupun wis konsep ini nanti engko sekat karo plastik gitu antara peserta gitu. Disiapna ruangan juga. Iya, ruangan juga. Jadi insyaallah ya enggak protokol kesehatan ya tetap terjaga lah. Karena kayak aku karo Jojo kan wis pernah ngalahna turnamen Mobile Legends season 1 ya. Ning bulan setahun ya. Setahun. Bulan Februari men ya. Iya pas aku nembe metu Sangkaya juga kan. Iya, udah sekitar bulan Februari men. So, ya alhamdulillah sukses ya. Walaupun duit singgo. Jadi ada pengalaman lucu ya. Duit singgo pemenang iki kurang 1 sampai itu ya. Ana sing kurang. Sing kurang. Wis betul ngomah, telepon jare amplop itu buka duitnya kurang 100. Ana maning motore kelambang. Oh iya. Ana bisa Bosari ya. Iya. Bosari Wis kedung Bocari. Ya enggak gawa motore mbok sapa. Gawa motore mbok sapa gitu. Jadi mungkin karena motornya ora nek pada kuncinya de ceklek-ceklek dijajal ora dadi terus malah de step. Iya de step. Situ Bocari. Betul. Jadi bocah orang deleng plat nomor ya. Ya paling bedane kuwi lho. Apa nu bar nginum Amer nggih bocah. Kayane ta ya penyebab apa nu stres kalah ya. Stres kalah dan langsung gugur ning anu pertama sih ya. Ning tahap pertama janda. Sayangnya gemen parkir ya kan kekurangannya dhewek orang-orang nggo tukang parkir. Iya, kekurangan wong sing dibayar. Iya. Tapi aku juga kan oleh carane apresiasi lah sekarang kanca-kanca. Ning desa tapi bisa anak-anak turnamen kayak gitu. Iya, betul. Ya, ada kemajuan lah ya. Aktor intelektual aja gitu Jojo karena Jojo kan dua pengalaman ning event organizer pas kemen merantau ning Jakarta lah. Balik pengalamannya di olah ning desa. Lah kudune wong-wong sing barang merantau ki balik kayak gue gitu. Ilmunya harus dibagikan. Iya. Kayak aku tahu ngomongi kanca-kancane nyong sing pada ning Jakarta sing pada kuliah kayak ya. Kayak aku kan kebetulan mandan denggo ning desa. Ya, denggo tadi apa sih ya? Sing penting denggo iku lah. Jadi semua masuk lah ya. Iya. Jadi kayak anggar wong-wong sing pada kuliah, kowe kan minimal kayak tayang riset misalnya gemen anggar kuliah misalnya kon gawe tugas apa. Mesti kan riset dingin iki ya. Iya. Misal wong kuliah ning teknik lingkungan niku ya. Misalnya apa kesehatan lingkungan. Misalnya kon ngeriset permasalahan sampah ning suatu kota gitu. Ya. Berarti kan gue riset dingin kan. Gue riset permasalahannya kepriwe terus ketemu solusine. Nah, maksudnya kemampuan kayak gue kok diterapkan ning desa. Iya, benar. Berbagi ilmu lah ya. Berbagi ilmu ya. Ya jujur gue
perangkat desa kan sebagian generasi nganang-nganang, Iya, generasi zaman all lah. Cuman all. Iya. Sing paling 5 tahun 10 tahun maning pensiun ya. Kon mikir tekan ngono kan ora kabeh. Ora, betul. Ya memang ada beberapa sing nyandak gitu. Tapi kan lebih akeh sing ora gitu. Ya maksudnya kanca-kanca sing pada ning kota sing tayenge gue anggar Bali ya iyalah gitu. Ya walaupun sih gue ngono lah kebayaran nih gitu. Tapi kan ilmu yang bermanfaat, Iya. ilmu apa? Ilmu Ya, sing bermanfaat. ya, Ilmu yang bisa dikembangkan lah ya. Ngilman nafi'ah. Iya. Gue lah hadisnya. Kayak itu kan pada subuh kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, Iya. rezeki yang barokah dan Iya. amalan yang diterima. Tuh. Dan dilihat tambuhan usaha. Tapi ning buku-buku ya akeh iku lah. bahas apa maning ya? Ya bahasa iku iki sih menarik lah, maksudnya wong kayak kok kan dari contoh lah, misalnya ilmune sing kan apa kan oleh ilmu ning Jakarta karena tenggone kene iki. Ya kan dong ini sing lulusan D3 S1 gue kuliah lah ya. Sing kuliah kan bisa dikembangkan di sini ya. Ya misal desane arep gawe wisata gue, arep gawe ngembangna desa wisata. Gue kan kudu ana risetnya dingin. Harus yang berpengalaman lah ya. Lah maksudnya ya gue wong sing kuliah iki kan dua kemampuan iku riset lah. Kita wae nang maring desa gue. Ora usah ngomong maring desa iki nyoba iki ora ijik-ijik memberi pendapat bae lah ya. Syukur-syukur tuh kayak buku tuh jilid. Waduh kayak nang maring KDC. Seneng soal desa kayak gue. Ana bahan. Nyombe tahu gawe gue. Ya walaupun modal dewek, keliling-keliling dewek gitu. Nggak takoni wong moto-moto sih apa, takon-takon iki apa gitu. Lah lu pengen ngerti tok ya. Padahal lu gawe riset gue. Desa iki sing wis dibangun kepriwe? Angger desane dewek ta yen nembe bumdes. Wisata urung ana sing siap jalan. Nah kayak bumdes kan wis akeh ya sih. Ya nyong karo kanca-kanca lah sing gawe riset. Angger bumdes kan gawe kayak apa ya, studi kelayakan usaha ya gitu. Iya. Soalnya modelnya juga anak kan modelnya kan harus kang desa. Kang dana desa. Nah, wisata kan belum dikasih dana ya. Jane iki asline iki pemerintah desa ya nu pada bingung. Bingungnya kenapa? Dana iki dina apa tahun iki nggo ngapa-apain. Walaupun misal wis ana patokane ning RPJMdes. Rencana pembangunan jangka menengah desa. Tapi ning RPJMdes itu kan nyebutane rata-rata global. Misal pembangunan desa wisata kan global. Global ya. Iya. Global or spesifik. Nah, gue kan update sok ning tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima kan terserah pemerintah desa nih. Lah angger ana sing tau ngriset, duwe data gitu. Kan pemerintah desa melangkah gampang. Nek wis duwe riset kuwene ya. Iya, iku. Jane risetnya kayak gue iku lah. Kadang sih wong mikir riset nggo ngapa. Ibaratnya nggo mengajukan ya. Iya. Iya nek nggo acuan. Mungkin kene angger ning desa sih ngomong mandan terlalu keduren iya, kadang ngomong aku ya milih-milih karo wong sing kira-kira wis ngerti ya. Iya mudeng apa ora gitu ya. Angger ngomong karo wong sing ora mudeng ya menghayal ibaratnya. Bawa waktu tok ngono jelaslah kedawan iki. Tapi kayak hal-hal sing iku jane desanya ini butuh. Betul. Iya. Kayak sih desa data wong dagang, data UMKM pada orang duwe.
data UMKM. Misalnya wong sing gawe ini apa gini Iya. misalnya tukang gawe stripping gini Kemplang. kemplang gitu. Tukang deres gitu. Kadang desa ora duwe ora data. Sing buka toko, sing buka warung ora piye kadang ora duwe. Lha kowe anggaran nggo mengajukan apa ke priwe sih? Iya, gue kan mbok suatu saat biasanya kan kades anak itu tawani kan bantuan piye. Oh, nggo bantuan kiye kowe. stimulan Nggo toko nggo kiye kowe. UMKM gitu. Nggo sing usaha ning omah ya apa? Gue kan kudu gawe proposal. Oh, iya. Proposal kan gue kudu disertai data. Oh iya. Tapi kan ora pada orang aweh data ya. Iya, tapi menu pada duwe data akhirnya kan Ya ora ana. iya. Ora ana bantuan ya. Iya, kayak contoh ganuning desa sebelah lah. Desa kidule dewek ya. Tahu dunia bantuan bibit kedelai. Ya. Desa sawah ora amba, terus sawah teles kok dunia bantuan bibit kedelai. Kedelai. Ya, Ora masuk ya. Ora masuk. Terus ning desa gue jarang banget sing nandur kedelai. Akhirnya kok mubah. Iya, mesti pada bosok. Ora diolah. Iya, ora diolah. Nah, gue karena langkah data. Jadi karena data ya Mesti dene sing iya, cocok karo iya, tanah sing, ya. sing bisa dimanfaatkan. Nah, gue ya nggo kanca-kanca sing udah bali desa gitu, Mbok. Ya, Mbok. Ada pengalaman ya. Iya, pengalaman tergerak atine nggo bantu desa. Bantu apa bae termasuk gue data-data kayak gue kadang pemerintah data tapi orang maksimal. Ya mungkin ya wis pirang menit kayak 10 menit. 10 menit wis 30 menit Wis setengah jam. iya ya mudah-mudahan obrolan ini Bermanfaat. manfaat lah nu bahasane gado-gado anak bahasa Indonesia bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Ya karena unggal dina kebiasaannya kayak gini ya. Bahasa Jawa. Ya bahasa Jawa kadang bahasa Indonesia. Ya dimaklumi. Kadang bahasa Korea. Iya. Aja turu-turu ning Purbalingga kaya wong Korea. Malah kudune wong Korea kan belajar bahasa Jawa. Iya. Ya walaupun sih penting tapi ya jadi temen lah. Kecuali ngerdawak ning Korea lah, wajib Korea. Perlu ya. Wong Korea ning kene ning Purbalingga Kudu Jawa mo. kudu sinau bahasa Purbalingga lah. Jadi ben dewek bangga karo bahasane dewek iku. Nah, siki kan anak tagline ki. Bangga buatan Indonesia. Cintai produk-produk Indonesia. Iya. Seperti saya misalnya. Ya kayak dewek lah misal ning kene anak wong gula ya. Gula. Jadi gulanya ya enak-enak banget ya ora gitu. Kan ya. Tapi kan perlu di iya anggar dewek wis bangga. Bingung. Ngedewek dirasa bangga. Walaupun misalnya anak gula sekarang desa lebih enak, tapi kan dewek tetap gulanya. Iya. Gulanya dewek. Karena dewek ngerasa bangga. Iya. Walaupun orang enak sih tetap seneng. Iya. Gue sih maksud bangga. Ya kayak kan Menteri Parekraf kayak Wisnu Tama tahun ceritakan demian Harley Davidson kan di Amerika kan ke serang produk Jepang gitu. Tapi karena wong Amerika bangga dengan produk Harley Davidson gue akhirnya kan tetap ada Harley Davidson itu. Nasi orang numpak Harley kayak apa? Kayak numpak Dixon. Jadi ya. Tapi maksudnya ya gambarannya kayak gue lah. Berarti dewek kon bangga karo produknya dewek gitu. Bangga buatan Indonesia. Yes, rasa kayak gue ya. Iyalah. Kayak tayang wengi esok orang ngerti. Ya pokoknya enggak sih nonton wengi-wengi ya ngeris ngantuk ya turu bae ya. Anggar ngawan ya sambil karo kerja iya. Ya, matur nuwun.